Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Herlina AR. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPT TK Universitas Tadulako dengan nomor induk mahasiswa A6112570024. Sekaligus saya guru bahasa Indonesia di SMP Al Irsyad Bulukumba. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi memahami isi tes deskripsi. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah, kalian dalam keadaan sehat, luar biasa, dengan penuh semangat tinggi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan atau kita peroleh mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, saya persilahkan ketua kelasnya memimpin doa. Taib Yaman. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Nah, untuk menanamkan jiwa-jiwa nasionalis, jiwa-jiwa patriotis, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, sekali lagi saya persilahkan anak-anakku sekalian berdiri kembali untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silahkan, Nak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk. Nah, sekarang saya mau absennya didengarkan baik-baik namanya. Aulia, Hadir Bu. Aprilia, Hadir Bu. Nur Aisyah, Hadir Bu. Adelia Putri, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Musdalifah, Hadir Bu. Nurul Anissa, Hadir Bu. Tasya Fatia, Hadir Bu. Nada Aulia, Hadir Bu. Nur Asisa, Rasti, Hadir Bu. Tesha, Hadir Bu. Nur Aisyah Putri. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya. Ini hari. Nah, saya mau bertanya, apakah kalian pernah bercerita tentang pengalaman Anda terhadap teman tak? Pernah tidak? Pernah. Nah, jika pernah, siapa kira-kira di antara kalian bisa? Ya, coba Anissa. Kemarin saya pergi makan bakso. Setelah saya cicipi, saya mendapatkan lala di kuah bakso. Saya langsung berhenti dan tidak memakannya karena jijik. Itulah pernah curhat. Curhat sama siapa, Nak? Sama Sisa. Kira-kira kalian jijik tidak mendengar ada kuah? Jijik ya? Padahal bukan kita yang sekarang adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin. Perhatikan Nak di depan, ada 3 poin. Poin pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan tes deskripsi melalui aktivitas membaca dan mencatat secara mandiri dan berkelompok. Kedua, peserta didik dapat memahami isi dan makna tes deskripsi melalui analisis konseptual dalam diskusi kelas. Ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan makna tes deskripsi dengan menyajikan visual isi tes deskripsi visual isi teks dalam prestasi kelompok. Nah, tadi teman siapa lagi, Nisa sudah bercerita bahwa makan bakso ada kuahnya. Itu Anda sudah menganalisis Anda yang jijik, ya kan? Padahal bukan kita yang memakannya. Nah, sekarang adapun video yang ingin saya tampilkan. Tolong perhatikannya, Nak ya. Perhatikan baik-baik video yang saya tampilkan. Perhatikan, Nak. Dan baik teman-teman, langsung kita masuk saja ya, dan suasana di dalam pasar masuk. Sudah perhatikan? Sudah. Ya. Sudah diperhatikan? Kira-kira apa yang Anda tangkap dari video yang baru kita lihat? Kira-kira apa? Ada apa? Ada mobil, motor, becak, apa lagi? Orang penjual beli, jual beli ya. Apa lagi? Ada ikan tadi, Nak, dilihat. Ada orang saling
Tawar-menawar. Nah, inilah perlu kita memahami apa itu tes deskripsi. Tadi Anda sudah melihat tayangan video gambar. Video tadi ya, video. Nah, kemudian ya, itulah perlu pentingnya untuk mendeskripsikan suatu teks dalam memahami isi tes deskripsi. Nah, inilah materi kita pada hari ini adalah ya, inilah apa lagi namanya? Sementara ada kaitannya dengan materi kita dengan video yang tadi. Nah, kira-kira Anda sudah apa lagi namanya? Sudah menangkap ya? Sudah menangkap video yang tadi yang itu apa? Penjual sayur-sayuran. Nah, sekarang perlu kita memahami memahami teks isi teks deskripsi ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah memahami isi tes deskripsi. Nah, kira-kira setelah melihat video tadi, apa itu pengertian teks deskripsi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira apa pengertian teks deskripsi? Yaitu teks yang menggambarkan ya suatu objek, tempat atau peristiwa yang secara jelas seolah-olah si pendengar atau merasakan apa yang kita bicarakan ya. Contoh tadi sudah diberikan oleh saudara Anissa ya. Saudara Anissa mengatakan makan bakso ya. Di baksonya terdapat lalat. Nisa yang memakan, tapi Anda juga ikut merasakan jijik. Itu berarti Anda mendeskripsikan. Nah, adapun kemudian tadi kita sudah menyebutkan pengertian teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami hal yang langsung dideskripsikan. Kemudian, yang kedua adalah tujuan tes deskripsi. Ya, kedua tujuan tes deskripsi, di mana tujuan tes deskripsi di sini terbagi atas 3 bagian, yaitu memberikan gambar yang jelas, detail, objek, tempat, atau peristiwa. Tadi di video tadi, kira-kira di tempat mana tadi yang video kita lihat? Berarti itu pasar. Berarti menggambarkan objek atau tempat secara detail dan jelas. Tidak mungkin tadi kita lihat bahwa itu gedung, padahal pasar. Jadi mendeskripsikan itu adalah harus jelas supaya pendengar memahaminya. Nah, kedua, membantu pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang digambarkan. Seperti tadi. Ketiga, membuat pembaca lebih mudah memahami dan membayangkan objek yang kita jelaskan. Jadi, kalau menyampaikan sesuatu objek harus jelas. Sehingga si pendengar mudah memahaminya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri tes deskripsi. Ciri-ciri tes deskripsi di sini terbagi atas berapa bagian? 5. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan secara detail. Kemudian kedua, menggunakan kata sifat untuk memperjelas gambar objeknya. Kemudian
Ketiga, menggunakan kata keterangan, ya. Kata keterangan di mana di sini kata keterangan untuk menjelaskan tempat, waktu, atau cara, ya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan panca indera. Yang mana itu panca indera? Ya, penglihatan, pendengar, ya, perasa, penciuman, dan peraba. Ya, terkadang kalau kita ke pasar, terkadang ada bau-bau amis, ya. Berarti menggunakan panca indera. Kemudian yang kelima adalah menghadirkan kesan yang kuat pada pembaca agar si pembaca pengen juga ke objek tersebut. Kemudian adalah kita masuk struktur tes deskripsi. Di mana struktur tes deskripsi ini terbagi juga atas 5 bagian. Yang pertama, strukturnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini adalah bagian pembuka yang memperkenalkan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Tadi sudah di video adalah yang objeknya adalah pasar. Kemudian deskripsi bagian. Yang mana di sini deskripsi bagian, yaitu adalah inti objeknya, ya, intinya, ya. Kemudian bagian yang menjelaskan detail atau ciri-ciri objek berdasarkan pengamatan dan panca indera. Kemudian ketiga adalah kesimpulan atau penutup. Berarti berisi kesan atau penutup yang menegaskan gambaran umum. Nah, inilah 3 struktur tes deskripsi. Kemudian yang kelima yaitu kaidah kebahasaan, ya. Kaidah kebahasaan, di mana kaidah kebahasaan ini terbagi juga atas 5 bagian. Yang mana itu? Yang pertama adalah menggunakan kata khusus. Yang mana itu menggunakan kata khusus? Seperti kata yang merujuk pada sesuatu secara spesifik. Contoh, mawar, ya. Seperti tadi ada buah-buahan warna merah. Itu termasuk, nak. Merah. Terus pantai. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kerja, ya. Kata kerja persepsi, yaitu indra. Sama halnya tadi di ciri-ciri, ya. Ini menggunakan kata kerja indra adalah kata kerja yang berkaitan dengan panca indra, seperti melihat, mencium, mendengar, merasa, ya. Terkadang kita mendengarkan sesuatu, terkadang kita tertarik kan untuk mendatangi sesuatu objek. Kemudian menggunakan kalimat rincian, ya. Menggunakan kalimat rincian, di mana itu kalimat yang menjelaskan sifat atau keadaan apa? Keadaan objek. Terkadang kita menyampaikan, ya, sesuai dengan keadaan objek. Seperti contoh, daunnya hijau lebat, airnya sangat jernih. Terkadang di sana ada permandian, airnya sangat jernih. Berarti kita menyampaikan secara terperinci. Kemudian menggunakan majas atau gaya bahasa.
di mana di sini majas ini menggunakan gaya bahasa seperti majas metafora untuk memperindah teks deskripsi. Seperti halnya di mana dulu? Di pantai, di sana indah dengan suasananya sangat indah, bersih. Terkadang kita kan tertarik kan untuk mendatangi. Pernah kan kalian mendengar, di sana lagi ada pemandian, katanya indah, bagus, jernih airnya. Pernah kan? Pernah. Kira-kira ada yang tidak dimengerti? Kira-kira sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau itu ya itulah ya tentang kaidah kebahasa. Nah, itulah tentang mendeskripsikan tentang sesuatu jadi harus jelas. Nah, kira-kira siapa yang bisa di antara kalian untuk menceritakan pengalamannya dengan cara mendeskripsikan, apakah itu sekolah, apakah itu pantai maupun rumah? Siapa kira-kira? Ya, silakan Nak Adel. Tepuk tangan untuk Adel. Ya, sudah berani tampil ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Aisyah mempunyai suasana yang sejuk karena sekolah ini dikelilingi oleh kebun dan pepohonan yang hijau. Dan sekolah kita jauh juga dari jalanan dan kita juga mempunyai taman yang tidak sangat luas. Dan sekolah ini mempunyai 6 ruangan, yaitu ruang guru, ruang komputer, dan perpustakaan dan kelas-kelas lainnya. Sekolah kita mempunyai cat warna hijau yang dihiasi pepohonan seperti pohon cengkeh, mangga, dan kelapa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga saya bisa melanjutkan di masa depan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Adel ya. Sudah tampil di depan, ya, sudah berani tampil di depan. Nah, kira-kira Adel menggambarkan objek apa? Sekolah. Terus ciri-cirinya adalah gedung kita warna hijau. Suasananya sejuk. Ya, suasananya sejuk. Ya, Anak Adelia sudah menggambarkan pengalamannya tentang sekolah kita, bahwa sekolah kita jauh dari jalanan, terus memiliki gedung, ruangan kelas. Nah, kemudian sekarang coba bandingkan pasar desa dengan pasar kota. Kira-kira apa bedanya pasar kota? Kalau pasar kota apa? Ramai. Ya, kalau desa? Kalau desa? Sederhana. Kemudian apa lagi perbedaannya? Semangat. Apa lagi, Nak? Ya. Jalannya murah. Ya, di pasar desa jualannya murah. Nah, langsung dipetik buahnya. Akhirnya segar. Kemudian di pasar kota mahal. Apa lagi? Selain mahal, apa? Selain mahal, karena terdapat berbagai macam yang dijual. Kemudian ya, kira-kira ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ada? Sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu sudah mengerti, maka saya akan membagi kelompoknya. Ya, saya akan membagi kelompok. Masih semangat belajar? Masih. Kalau begitu, masih coba tepuk fokus dulu, ya. Kalau masih semangat belajar, mana tepuk fokusnya? Tepuk 1, tepuk 2, oke.
Aku yang Iya. Saya akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Sebelum saya membagi kelompok, ya, saya meminta 1 orang yang mewakili naik di sini, ya. 1 orang yang mewakili. 1 orang. Kira-kira di sini ya, supaya saya akan acak, ya. Kira-kira di sini siapa yang bisa? Ya, Muspira. Di sini siapa yang bisa? Ya, Anissa. Di sini? Ya, siapa lagi namanya? Aurel. Ya, silakan naik. Nah, Aurel. Jadi, saya bagi 3 kelompok, namun saya tidak menentukan siapa kelompok 1, siapa kelompok 2, dan siapa kelompok 3. Yang menentukan adalah Anda yang melot. Jadi, saya sudah siapkan ya. Saya sudah siapkan. Ya, saya sudah siapkan ini. Ya, saya sudah siapkan ini 3. Tinggal di antara kalian yang mau cabut. Tadi bagaimana? Ini sendiri yang temannya? Ini sendiri? Ini juga? Ya, ini tidak apa-apa. Berapa ini? Ya, 4 orang. Tidak apa-apa 4 orang. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Nak? Ya, karena jumlah kita adalah cuma 14. Jadi ada yang 1 kurang. Kira-kira apa lagi? Gunting batu kertas dulu. Ya, gunting batu kertas. Kalau begitu Aurel yang mencabut dulu anunya. Ya. Kira-kira Aurel tampilkan Nak ke depan teman-temannya. Nah, Aurel mendapatkan kelompok 3. Ya, kalian lagi yang berdua. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Sekarang Anissa. Yang mana Anissa? Ya. Ya, bersamaan untuk menampilkan siapa yang dapat kelompok 1, siapa kelompok 2. Coba, siapa? Ya, Anissa kelompok 2. Kalau Pira kelompok 1. Nah, adapun ya silakan duduk, Nak. Nah, adapun yang saya sudah siapkan yaitu di sini adalah mengamati gambar ya. Ya, sekarang Anda ada di sini gambar, Anda deskripsikan ya. Perhatikan. Ada di sini gambar, Anda deskripsikan, tentukan objeknya di mana ini gambar, kemudian tentukan juga struktur ya. Strukturnya apa lagi? Struktur lalu deskripsikan ya. Lalu deskripsikan. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Jadi yang pertama tentukan objeknya di mana dan bagaimana suasananya ini gambar. Kemudian strukturnya. Setelah menentukan strukturnya harus deskripsikan kembali ini gambar. Mengerti? Iya, mengerti. Nah, kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 3. Iya. Ini kelompok 2. Nah, jadi saya minta amati dulu ya. Amati dulu gambar. Ya, jadi saya minta setiap kelompok harus kerja sama, harus kompak. Jika temannya ada yang tidak mengerti, silakan bertanya sama ibu, ya. Kemudian
Jika temannya kewalahan, silakan untuk menentukan strukturnya, silakan yang lain membantu temannya ya. Jadi ada yang menentukan di mana objeknya, ada yang menentukan apanya lagi, tes deskripsinya, ada juga yang menentukan strukturnya. Jadi berbagi Dina ya. Paham tidak? Paham. Ya, silakan mengerjakan. Nah, kemudian masih ada ya. Kemudian setelah selesai pekerjaan kelompoknya, silakan ditempel di kertas ini, lalu naik presentasekan, ya. Lalu naik, ya. Paham tidak? Iya. Ya bagi nak, bagi. Ini kertas, ya. Saya sudah bagikan kertas ya, masing-masing ada kertas saya bagikannya. Bagi-bagi. Ada yang mengerjakan objeknya. Jadi lihat dulu gambarnya nak. Kasihan ini. Jangan lupa gambarnya juga ditempel ya. Jangan lupa gambarnya juga ditempel. Cukup di sini saja nak ya. Jadi kalau tidak cukup silakan ambil kertas, minta kertas ya nak. Sudah? Jangan dulu. Yang lain bagaimana yang lain? Yang lain lihat nak, lihat tak? Ini. Mana kertasnya? Oh ini kertasnya. Ini. Ya, tulis namanya ya, tulis nama kelompoknya. Ya, tulis nama kelompoknya. Saya minta tulis nama kelompoknya. Iya, nama kelompoknya berapa? Iya. Nama kelompok, nak, nama kelompok. Tulis nama kelompoknya. Kelompok dari kelompok 2 atas nama siapa? Tulis nama kelompoknya nak ya. Tulis nama kelompoknya. Jadi, ada yang tidak mengerti? Mengerti? Kenapa nak? Kenapa? Ya, ditempel begini nak, ditempel begini. Ya. Tempel. Kenapa nak? Oh lem.
iya. Saya lupa. Yang lain nggak ada lemnya? Ya lem. Yang selesai silakan dilem ya. Yang selesai silakan dilem seperti gambar. Amati dulu gambar. Di sini ada lemnya. Ya, nama kelompok ya nak ya, nama kelompok. Ya, iya. Cukup di sini saja di lembarnya ditulis nama kelompoknya. Kan mau ditempel. Jadi sebentar kita lihat bahwa oh ini nama-nama kelompok 1, ini nama-nama kelompok 2, ini nama-nama kelompok 3. Kalau di sini bagaimana? Nama kelompoknya Dina ya, tulis saja di sini nama kelompoknya. Siapa? Kan akan ditempel. Bagaimana kelompok 3? Ya, tempel ya nak, tempel di kertas supaya kita tahu bahwa oh ini nama-nama kelompok 1, ini nama kelompok 2. Jadi saling membantu ya, saling membantu. Saling membantu, ya bantu temannya Dina ya, yang bagian struktur tes deskripsi. Bagaimana? Cukup lem saja, yang ujungnya saja, jangan dilem yang tengahnya. Ya cukup ujungnya Dina ya. Pas di tengah supaya jelas terlihat oleh temannya. Yang lain bagaimana? Ya, jadi amati baik-baik gambarnya. Ya cukup pinggirnya saja, pinggir. Masih semangat? Masih. Bagus. Perbaiki caranya. Anu gini. Di ujung, tengah supaya kelihatan sama temannya. Hah? Coba. Enggak, ini baru di tengah. Tadi di sini. Banyak yang ke sini. Ya, kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Cukup tengah, jangan tahu usah di tengahnya. Ya, di tengah-tengah. Iya, supaya kelihatan ki. Bagaimana kelompok 3?
Kan? Oh, di sini. Oh, ya, ya. Jadi urutkan. Ya, begini. Jelas? Iya. Jadi sini sebentar supaya cantik kelihatan. Kreasilah, berkreasi. Sini bagus. Sini. Kan bagian A. Biar di sini bagian C supaya bagaimana caranya supaya cantik? Iya, sambungan itu, Nak. Iya, tempelkan semua kalau itu sambungannya ya. Bagaimana caranya supaya cantik Ki, berkreasi Ki, supaya cantik Ki dilihat. Oh, ternyata kelompok ini bagus caranya. Ya, kita sendiri yang bagaimana kira-kira menurut tak cantik. Ya, bagaimana? Yang selesai bagaimana yang selesai itu yang dulu persentase atau mulai dari kelompok 1? Bagaimana? Oh, lem. Yang kelompok 1? Di mana? Ini. Iya. Kan ada ini sayang. Ya, ini anunya, ini. Kasih apa begini sih? Iya. Ya, bagaimana? Ya. Bagaimana, Nak? Sudah? Ya, tempel ya. Tolong tulis anunya ya, Nak, ya. Ya. Bagaimana kelompok lain? Sudah selesai? Belum. Nah, siapa yang selesai? Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Ya. Saya minta kerjasamanya ya, kerjasamanya dalam berkelompok. Ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya, Nak. Ya, yang selesai, angkat tangan kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 3? Belum. Tinggal kelompok 3 yang belum. Ada yang tidak dimengerti? Tidak. Iya. Oh. Ya. Ya, kerjasamanya. Ya, kelompok 3. Saya harus kerjasama. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Nah, bagaimana dengan kelompok 3? Sudah?
Hampir ya. Bangun kerjasamanya. Oh sudah, tinggal mau ditempel. Ini lem. Sudah? Kira-kira siapa yang mau mulai? Kelompok siapa yang mau mulai? Kelompok siapa? Kira-kira kelompok siapa yang mulai? Bagaimana kalau kita awali kelompok satu? Ya, jadi saya minta kelompok satu siap-siap untuk naik. Ya, kelompok 3 sudah selesai? Hampir. Ya, silakan naik kelompok 1. Silakan naik presentasekan hasil per kelompoknya. Nah, tempel supaya teman yang lain melihatnya. Sudah? Bisa? Dilihat gambarnya? Jelas? Ini. Di samping. Anti. Miring. Ya, begini. Angkat di atas Nisa. Jangan tahu saya itu. Nah, cukup itu. Nah, bagaimana kelompok 3? Sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang gambarnya sudah jelas. Perhatikan, kelompok lain. Gambarnya di atas sudah jelas? Jelas gambarnya kelompok 1? Nah, sekarang saya persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kelompoknya. Yang lain silakan didengar. Ya, saya persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya. Mengamati dan mengidentifikasi gambar objek utama sekelompok siswa SMP yang sedang beraktivitas di halaman sekolah. Hal-hal lain sekitarnya, gedung sekolah berwarna kuning, oranye, taman bunga, pegunungan kecil, tempat duduk, bendera merah putih. Suasana cerah, bersih, menyenangkan dan mencerminkan sebuah sekolah yang dengan kompetisi. B. Menyusun struktur dan bahasa deskripsi. Kalimat pembuka, identifikasi. Gambar ini menunjukkan suasana lingkungan sekolah saat jam istirahat pagi hari. Kalimat isi deskripsi bagian. Beberapa siswa dan siswi sedang berbincang sambil tersenyum di halaman sekolah yang bersih dan hijau. Kata sifat, rapi, cerah. Kata kerja aktif, menyiram, berbicara. C. Menulis paragraf deskripsi. Suasana sekolah tampak ramai dan menyenangkan pada pagi hari. Siswa dan siswi berdiri di halaman sekolah sambil berbincang santai. Ada pula siswi yang sedang menyiram bunga di tanam yang asri. Gedung sekolah berwarna cerah dan lingkungan sekitar terlihat tenang dan rapi. Setelah hasil dari diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang mau bertanya kelompok 1 tentang hasil deskripsinya kelompok 1? Ya, saya persilakan. Kelompok 2, tolong kelompok 1 siap-siap dengarkan pertanyaan. Sebutkan kegiatan yang dilakukan siswa saat pagi hari sebelum kelas. Kegiatan yang juga dilakukan siswa di pagi hari antara lain menyiram bunga di halaman, berbincang satu sama lain. Nah, bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Jawabannya sudah betul atau tidak? Sudah. Oh, sudah. Nah, ada yang lain bertanya? Ya, coba. Apa manfaat dari suasana sekolah yang ramai dan menyenangkan di pagi hari? Ya, ke yang lain yang di bawah bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Aulia. Siswa menjadi lebih semangat belajar, merasa senang berada di sekolah, tidak merasa tertekan, dan lebih mudah berinteraksi ke guru. Ya, bagaimana? Bagaimana? Sudah puas? Sudah. Ya. Tidak ada yang lain lagi bertanya? Sudah? Ya, itulah hasil kelompoknya. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
sudah berhasil mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, kelompok 2. Siapa kelompok 2? Silakan, Nak. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan, Nak. Ya, kelompok 2. Sudah jelas di sini, jelas, Nak, gambarnya? Nah, yang di bawah kelompok lain tolong amati gambar ini juga. Nah, di sini kita di sini begini. Yang kita presentasikan kelompoknya ya. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya. A. Mengamati dan mengindikasikan gambar. 1. Objek utama. Kelompok anak-anak sedang bermain dan taman kota. 2. Hal lain di sekitarnya. Pohonan rindang, anak bunga warna-warni, taman jalan setapak, tenang hijau, burung-burung dan langit biru cerah. 3. Suasana ramai, ceria, sejuk, segar dan menyenangkan. B. Menyusun struktur dan bahasa deskripsi. Kalimat pembuka. Identifikasi gambar ini menunjukkan suasana taman kota pada siang hari yang cerah dan ramai. 2. Kalimat isi deskripsi bagian. Anak-anak terlihat sedang bermain ayunan, berlarian di rumput, dan ada yang menggambar di atas tikar. 2. Di sekitar taman terdapat bunga warna-warni, pepohonan rindang, dan bangku-bangku yang digunakan untuk beristirahat. Kata sifat, cerah, segar. Kata kerja aktif, bermain, menggambar. C. Menulis paragraf deskripsi. Taman kota pada siang hari tampak sangat ceria dan penuh keceriaan. Anak-anak berlarian di rumput hijau sambil tertawa. Ada yang bermain ayunan dan beberapa lulus sambil menggambar di atas tikar. Inilah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa penting menciptakan suasana rumah yang menyenangkan di sore hari? Penting menciptakan suasana rumah yang menyenangkan karena dapat mempererat hubungan antara anggota keluarga, mengurangi stres setelah beraktivitas, serta menciptakan rasa nyaman dan aman di lingkungan rumah. Nah, bagaimana? Sudah puas? Bagaimana, Nak? Ya, puas. Ya, itu ada yang lagi mau bertanya ya, silakan Aulia. Sebutkan aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga untuk menciptakan suasana sore yang menyenangkan di rumah. Beberapa aktivitas seperti minum teh bersama di teras, bermain permainan keluarga, menonton acara favorit, atau berkebun bersama dapat menciptakan suasana sore yang menyenangkan. Ya, bagaimana? Bagaimana, Nak? Puas. Puas. Ah, itulah. Ya, yang lain ada yang mau bertanya? Tidak. Oh, sudah puas? Puas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, silakan cepat, Nak. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Ini. Cukup. Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Mengamati dan mengidentifikasi gambar. Objek utama. Kelompok anak-anak yang sedang beraktivitas dalam rumah. Lain di sekitarnya rumah bercat merah dan atap coklat.
kayu, taman bunga, pepohonan rindang, tempat duduk taman berbeda. Suasana cerah, hangat, rapi, menyenangkan dan mencerminkan lingkungan rumah yang kalimat pembuka. Gambar ini menunjukkan suasana lingkungan bunga pada sore hari yang cerah. Beberapa anak sedang menggambar di atas rumput, sementara anak lainnya bermain dan menulis surat tersebut. Suasana rumah terlihat sangat hangat dan menyenangkan pada sore hari. Anak-anak bermain di halaman rumah dan sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan Nada. Ya, bagaimana kelompok 3 yang dibawa? Siapa yang? Ya, silakan. Karena taman kota menjadi tempat yang menyenangkan karena menawarkan suasana terbuka dan hidup. Banyak orang datang beristirahat, berolahraga, atau bersosialisasi. Pemandangan yang hijau, udara segar, serta fasilitas bermain dan olahraga membuat pengunjung merasa rileks dan bahagia. Ya, bagaimana kelompok 1? Puas? Nah, ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Nisa. apa manfaat taman kota bagi warga terutama saat suasananya ceria di siang hari? Taman kota seri. Ya, Taman kota memberikan manfaat sebagai tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat bermain anak, dan ruang interaksi sosial. Semangat warga untuk hubungan sosial yang positif. nah, bagaimana kelompok 2? Puas. Puas. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 3. Tadi kelompok 3 berebutan mau menjawab ya. Berebutan tadi mau menjawab. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Ya. Saya sangat bangga sekali ya dengan pencapaian hari ini. Dengan kerja kelompoknya, kerja kelompoknya luar biasa. Nah, sekarang saya mau bertanya. Ya, ini kelompok 1 ya. Kira-kira kelompok 1 ya membahas tentang sekolah. Tentang sekolah. Kelompok kelompok 1, kelompok 2 tentang rumah. Kelompok 3 taman. Nah, kita mendeskripsikan tentang gambar. Nah, sekarang di kelompok 1 ya. Kelompok 1 juga sangat luar biasa cara mempresentasikan ya. Nah, di sini di kelompok 1 kira-kira menggambarkan apa saja kira-kira di sini di kelompok 1? Sekolah. Selain sekolah apa? Peserta didik. Apa lagi? Apa? Bendera. Selain bendera? Pohon. Selain pohon? Rumput. Selain rumput? Apa lagi? Orang menyiram. Selain orang menyiram? Ya, tempat sampah. Selain tempat sampah, apa kira-kira lagi satu? Sepeda. Enggak. Ya, sepeda. Apa lagi? Awan. Awan. Selain awan? Kasih Bu ini. Berarti masih. Kemudian gambar kedua apa? Rumah. Selain rumah terdapat apa? Sepeda. Pohon. Pagar. Bunga-bunga. Ya, tempat sampah. Apa lagi? Orang menyiram bunga. Awan. Apa lagi? Rumput yang hijau. Selain rumput yang hijau apa? Kursi. Selain kursi? Sudah tadi, sudah. Iya, pohon. Nah, kita boleh. Nah, inilah ya. Ini hasil kelompok 2 tentang rumah. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 terdapat apa? Taman. Gedung. Pohon. Jalanan. Burung.
itulah hasil kelompok kalian luar biasa. Tepuk tangan. Saya minta tingkatkan terus kerjasamanya dalam belajar beserta kerja kelompok. Nah, kita sudah mendeskripsikan dua, yaitu tadi dalam bentuk video, sekarang dalam bentuk gambar, sekarang dalam bentuk tes. Ya, saya akan memberikan tugas. Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya lagi mau kasih tugas. Tadi kan sudah tugas tadi kita sudah mendeskripsikan tentang video ya mati tadi. Gambar sekarang dalam bentuk teks. Jangan lupa lembar depan ditulis namanya, kelasnya, ya. Tulis nama. Oh, kurang satu. Ih, kenapa tidak bilang Nak Resti? Nah, masih semangat? Masih. Bahasaku. Bahasaku. Dan diriku. Bahasa bersatu. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi saya ulang. Semangat tidak hari ini? Semangat. Bahasaku. Bahasaku. Jati diriku. Bahasa bersatu. Jaya, jaya, jaya. Iya. Silahkan mengerjakan tugasnya. Jadi ada tes deskripsi, tolong amati tes deskripsi itu, lalu ada lembar soal di belakang tes deskripsi itu, ya. Ada soal, ya. Jadi jawab soal yang ada di belakang tes deskripsi. Ada yang tidak dimengerti? Mengerti? Mengerti. Alhamdulillah. Ada yang tidak dimengerti dari pertanyaannya? Ada? Tidak. Saya jadi baca pertanyaannya. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya ke Ibu.
Ada yang selesai? Nah, yang selesai kumpul. Ya, kumpul nak, kumpul. Ya, yang selesai silakan kumpul. Ya, yang selesai kumpul nak, kumpul, maju ke depan, kumpul, kumpul. Ya, yang selesai ya, yang belum selesai silakan dikerjakan. Yang selesai silakan kumpul, yang belum selesai silakan dikerjakan. Nah, silakan nak. Ya, kumpul nak, kumpul yang selesai, kumpul, kumpul, ya, kumpul yang selesai, ya, yang selesai silakan kumpul nak, ya, yang selesai, kumpul, ya, yang lain sudah semua, ya, siapa? Kenapa Nisa? Oh iya. Oh, kertasnya ndak ada ya? Ini kertasnya. Ya, sudah kumpul semua? Sudah? Kalian sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Sudah? Nah, kalau sudah, saya tadi sudah bagikan kertas ya. Saya sudah bagikan kertas. Nah, sekarang yang saya mau adalah hal apa saja yang kamu pahami dengan pelajaran kita pada hari ini. Silahkan ungkapkan hal apa saja yang Anda pahami ya. Pahami dari pelajaran hari ini. Ya. Sudah? Hal apa saja? Hal apa saja yang Anda tangkap dari materi kita pada hari ini? Sudah? Ya, sudah selesai? Ya, kumpul nak. Ya, kumpul. Yang selesai kumpul. Sudah? Iya. Selesai? Kumpul. Iya. Jadi hal apa saja yang Anda tangkap dari pelajaran kita hari ini? Ya, sudah? Iya. Sudah. Aduh, nada. Nah, sekarang adapun kesimpulan hari ini tentang mata pelajaran kita hari ini. Ya. Adapun kesimpulannya itu tentang pengertian tes deskripsi. Ya, kita sudah tadi ya. Jadi adapun kesimpulan tentang memahami isi tes deskripsi, yaitu yang pertama apa? Pengertian. Kedua, tujuan tes deskripsi. Harus memberikan gambaran yang jelas. Nah, kemudian yang ketiga adalah struktur.
struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi atas 3 bagian, yaitu pembuka atau identifikasi. Kedua adalah inti. Ketiga adalah penutup. Nah, yang keempat, ciri-ciri teks deskripsi terbagi atas dua. Terbagi atas 2 di bagian umum, tapi di bagian khusus terbagi atas 5. Nah, apa saja bagiannya? Menggunakan kata sifat, menggunakan panca indera. Nah, kemudian kelima adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Di mana kaidah kebahasaan teks deskripsi ini adalah terbagi juga beberapa, ada 4 ya. Ada 4, yaitu juga menggunakan kata sifat dan kata panca indera. Nah, kira-kira siapa yang sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi sudah mengerti? Nah, itulah hasil kesimpulan kita pada hari ini tentang mata pelajaran kita, itu memahami isi teks deskripsi. Nah, adapun tugasnya di rumah ya. Tidak ada yang mau bertanya tentang ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, adapun tugasnya di rumah yaitu tugas rumahnya yaitu menulis teks deskripsi, menulis pengalaman Anda ya. Tulislah pengalaman Anda yang menarik dalam bentuk teks deskripsi. Nah, ini tugasnya di rumah ya, tugas di rumah. Sudah ditulis, dilihat di atas, Nak? Sudah? Nah, itu tugas di rumahnya ya. Tulislah pengalaman Anda yang menarik dalam bentuk teks deskripsi. Nah, itulah mata pelajaran kita pada hari ini tentang memahami isi teks deskripsi. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya, teruslah tingkatkan belajarnya ya. Terus tingkatkan belajarnya, karena hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan takut untuk gagal, Nak ya. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses. Nah, sekarang adapun yang saya ya. Jadi jangan takut dengan kegagalan ya, Nak ya. Nah, saya mau kasih. Ini adalah saya kasih 1 lembar, tolong tulis ya refleksi kalian ya, paling yang menyenangkan dari kegiatan hari ini, dari mata pelajaran hari ini. Apa kira-kira yang paling menarik tadi pada saat kita belajar? Ya. Ya. Kira-kira apa ya? Hal apa paling menyenangkan dari kegiatan hari ini?
Jadi kira-kira yang paling menyenangkan dari kegiatan hari ini, kira-kira apa? Ungkapkan di kertas yang saya berikan. Yang selesai, ya, yang selesai, silakan tempel hasil refleksi Anda hari ini yang saya sudah siapkan di atas. Silakan. Ada lem? Iya. Silakan ditempel. Satu persatu ya, satu persatu. Ya, silahkan tempel hasil refleksi Anda hari ini. Tulis namanya ya, tulis nama. Tulis nama. Ya, yang selesai silahkan turun. Ya, yang belum selesai silahkan tempel. Ya, silakan tempel. Ya, silakan tempel, Nak. Silakan duduk dengan rapi. Ya, silakan duduk, Nak. Ya, itulah mata pelajaran kita pada hari ini tentang memahami isi tes deskripsi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, silahkan anak-anakku sekalian. Baik, Yaman. Baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya, Dengan nama Allah. aku berserah diri tiada daya dan upaya melainkan Allah. Amin. Ya, materi selanjutnya yaitu selanjutnya adalah menganalisis tes deskripsi. Ya, wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.